Hai teman-teman, kembali lagi di YouTube Komsus Paroki GPI. Nah, di video yang lalu kita ditemani oleh teman-teman yang mengikuti Lomba Pesparani tingkat remaja, yaitu paduan suara. Sekarang kita ditemani oleh teman kita beserta ayah dan ibunya yang mengikuti Lomba CCR tingkat remaja dan juga nasional. Selama latihan, itu DP kesan bagaimana? Maisa sendiri bagaimana selama latihan? Selama latihan, jujur perasaan saya itu ya gugup, takut begitu kan itu remaja, SMP dan juga SMA. Kebetulan saya masih SMP. Waktu itu pas seleksi pertama masih kelas 1 SMP. Jadi banyak rekan-rekan lain yang sudah SMA gitu. Jujur pasti takut kan lawan yang lebih besar begitu. Cuman saya pikir buat apa takut, saya juga kan ikut seleksi sama, materinya juga sama-sama makan nasi juga kan. Iya. Jadi sebenarnya rasa gugup itu tetap ada. Cuman hebatnya Maisa itu dia tetap bisa mengontrol, terus dia bisa, puji Tuhan, bisa lolos seleksi. Nah, kalau selama proses latihan sendiri itu perjuangannya bagaimana sih Maisa selama latihan? Apa susah, senang, sedihnya itu bagaimana? Jujur selama proses banyak yang harus dikorbankan, terutama sekolah ya. Teman-teman ajak main, tolak dulu. Harus belajar ya, sorry ya, begitu. Nggak bisa nongkrong dulu. Iya. Terus Jadi, apa lagi? ekstrakurikuler juga harus tunda dulu. Jadi pulang lebih cepat. Misalnya kan setiap minggu ada seleksi. Misalnya hari Jumat seleksi, ya izin pulang cepat hari Jumat. Ada juga teman yang tanya begini, Maisa enak sekali nggak pulang cepat Kang? Lalu kita jawab begini, enak Kang. Karena akhir pekan enak bisa main, kita belajar terus begitu. Enak ya. Coba jadi kita gitu. Nah, selama proses latihan itu kira-kira ada metode tertentu enggak yang Maisa lakukan kira-kira? Yang kayak, Maisa rasa kita lebih unggul dari Ngoni karena kita bikin begini. Ya, yang pasti dari Bunda itu pasti HP dapat kita. Karena Maisa juga suka bermain HP toh. Kadang-kadang Bunda sering bilang itu HP itu iblis itu. Jangan biarkan iblis ambil Pak Mahesa. Harus belajar terus begitu. Nggak apa-apa kata itu salah satu kekhawatiran Bunda. Motivasi itu betul itu. Nah, sebelum keberangkatan Maisa mau bersiap ini mau lomba, kira-kira apa yang Maisa persiapkan sebelum keberangkatan? Yang paling utama disiapkan itu ya keperluan untuk pakaian, kostum buat lomba, terutama tiket. Apalagi kan itu waktu mau sampai di bandara, tiket belum ada kabar. Untung kebetulan ketemu dengan coach Devi, coach CCR remaja. Di situ saya tanya, Pak, itu tiket bagaimana ya? Maisa kok belum dapat? Nah, disuruh tanya ke koordinator tiket transportasi Pesparani Manado. Nah, selesai ditanya, ya puji Tuhan langsung dapat tiketnya ya, tiket. Lalu setelah itu sebelum berangkat, saya juga bertemu dengan teman-teman dari CCR kategori anak. Jadi ada yang dari Bitung, ada yang dari Tomohon begitu. Dari Maisa sendiri itu kira-kira berapa orang nih yang udah pergi? Kira-kira banyak ya, tapi yang pasti dari kategori cerdas cermat ada kurang lebih 6 orang. Itu baru peserta, belum dengan pendamping dengan coach begitu. Oke. Coba dong Maisa ceritakan kesan selama perjalanan Maisa itu menuju dari Manado ke Jakarta. DP kesan tuh bagaimana? Jujur saja selama di pesawat itu Maisa banyak tidur. Kan capek kan bangun pagi. Cuma tidur nanti kayak pramugari, Dek mau makan yang mana ini? Baru bangun itu. Itu juga kebetulan satu pesawat dengan paduan suara anak. Oh, jadi Maisa tuh pergi bukan cuma sendiri, bukan cuma CCR, jadi ada teman-teman yang lain. Iya. Kalau dari Bunda sendiri, kan Bunda ikut toh, kalau nggak salah, Bunda ikut mendampingi. Selama di sana, Bunda kesannya bagaimana? Khawatirkah mau jaga-jaga Maisa itu? Bunda kita tahu pasti khawatir lah, anak tunggal ini, satu-satunya, pasti dijaga ini. Yang jelas, karena saya kan bertugas mendampingi, jadi waktu perhatian memang hanya fokus untuk Mahesa. Apa yang diperlukan sepanjang perlombaan, bagaimana menjaga mood
moodnya Mahesa, karena kan naik turun. Yang ada di pikirannya dia mana HP. Dan saya melihat biasanya pada saat persiapan, kalau dia pegang HP, dia tidak fokus. Langsung blunder dia. Iya, jadi memang saya harus putar otak, putar strategi bagaimana cara pada saat saya minta HP, dia dengan sukarela memberikan. Ya, jangan terpaksa, karena nanti kalau terpaksa ujung-ujungnya tidak fokus pada saat menghafal. Karena saya memberikan pengertian ke Mahesa, perjalanan kali ini bukan untuk refreshing. Perjalanan ini kamu memikul tanggung jawab yang lebih. Selain membawa nama baik, pertama tentu orang tua, kedua sekolah, ketiga paroki, dan yang lebih utama lagi adalah bagaimana kamu pertanggungjawabkan kamu ke Tuhan selama ini. Kamu sudah mengorbankan banyak hal, waktu, sekolah, dan yang lebih berat lagi kalau menurut saya, bagaimana dia mengalahkan dirinya dia sendiri. Ini masih masa remaja, dia lagi memang tingginya suka bermain online, suka nongkrong. Tetapi karena ini dia punya tanggung jawab lebih, yaitu dia harus bagaimana mengendalikan diri. Dan saya juga harus mengendalikan dia punya mood, punya semangat belajar, karena naik turun ini. Di pesawat tidur saya ikutin, istirahat tidur. Begitu sampai di Bandara Soekarno-Hatta, saya bilang, lihat itu bukan cuma dari Provinsi Sulawesi Utara, karena kami juga kebetulan berjumpa dengan Provinsi NTT di situ, Provinsi NTT, dan juga dari Semarang, dari Jawa Tengah. Nah, kami mewakili Sulawesi Utara, sehingga saya bilang, lihat, bukan cuma kamu yang berjuang, semua berjuang. Bukan cuma kita yang berdoa memohon berkat kemenangan, semua juga minta berkat kemenangan. Jadi bagaimana cara selain doa, kamu juga berjuang. Dan yang lebih utama bukan musuh kamu itu teman-teman dari provinsi lain, tapi diri sendiri. Bagaimana mengalahkan ego, mengalahkan saya mau malas dulu, saya mau istirahat dulu, saya mau jalan-jalan dulu. Tidak, saatnya tuh belum tepat. Nanti kalau kamu sudah boleh memberikan prestasi, kamu punya hak lebih di situ. Itu yang selalu saya tanamkan ke Mahesa. Dan puji Tuhan, sepanjang saya mendampingi dia perlombaan, anak ini luar biasa, mau bekerja sama. Karena kalau tidak bekerja sama tentu malu dengan teman-teman seangkatannya yang lomba. Karena selain remaja, dia juga ada anak-anak. Dan bukan cuma dari paroki Bunda Teresa, ini seluruh keuskupan Manado. Jadi Bunda sendiri memang selalu menjadi, selain jadi pendamping, Bunda selalu menjadi pengingat for Mahesa, for kasih ingat-ingat terus, ingat-ingat itu proses yang ada lakukan ini tidak gampang. Kami sebagai orang tua juga bekerja sama dengan coach pendamping cerdas cermat remaja. Jadi tugas kami sebenarnya bukan orang tua lagi menurut kami, karena pada saat mereka berlatih soal-soal, orang tua juga harus ikut berlatih. Bagaimana meluangkan waktu, meluangkan pikiran, memberikan masukan-masukan, karena kan sebelum lomba kami sudah curi-curi bagaimana sih persiapan provinsi lain, bagaimana sih apa yang mereka lakukan sebelum lomba. Jadi kami pun harus istilahnya jangan sampai tertinggal seperti itu. Jadi pada saat mereka berlatih, kami juga ada di situ, mengingatkan, memberi pertanyaan juga ke anak-anak, karena kan masing-masing provinsi dikasih kisi-kisi yang sama. Jadi strategi-strategi apa yang coach lakukan, kami pun meniru. Karena kan waktunya coach juga tidak banyak. Karena selain mengurusi anak-anak yang ikut lomba, beliau juga mengurusi bagaimana persiapan-persiapan yang ada di tempat lomba. Betul. Jadi harus berbagi tugas dengan orang tua, seperti itu. Nah, kan tadi ini kesan selama dari kita menuju ke sana terus sampai di Jakarta. Sesampainya di Jakarta, ada kegiatan yang Bunda, Ayah atau Mahesa lakukan sesampai di Jakarta? Mau keluar dari bandara ada penyambutan dari tim Pesparani Jakarta. Waktu itu tarian apa ya?
ondel-ondel. Ya? Ondel-ondel. Paling enak tuh yuk kita makan onde. Nah sudah selesai penyambutan itu orang ada mau tunggu bus. Nah di depan situ tiba-tiba ada orang Komsos dari Jakarta mau wawancara Pak Bunda, gitu. Interview. Terus Bunda ngapain? Tidak kan, mungkin loh ya, menurut saya Mungkin dapat kira coach. mereka mengira saya di coach, mungkin. Karena mungkin DP gaya atau bagaimana saya juga tidak tahu. Saya udah feeling begitu saya keluar dari tempat penyambutan itu, mereka udah ngincar saya ini. Saya aduh, kok kayak saya diincar terus ini, kenapa ya? Ternyata saya mau diwawancara. Coba saya jelaskan, di sini saya orang tua, bukan peserta lomba. Dan kalau mau interview silakan interview panitia atau pendamping atau coach begitu. Tapi ini Komsos sepertinya suka dengan kami CCR karena kebetulan waktu kami berangkat itu kami sudah menggunakan seragam sendiri. Jadi khusus untuk cerdas cermat kami sudah menggunakan seragam. Sedangkan yang lain masih pakai baju bebas. Mungkin menurut saya itu mungkin salah satu daya tarik mereka. Begitu kami sudah dijemput oleh Pesparani, kami masuk ke bis, mereka ternyata masih mengejar. Mana mau kalah. Ya, mereka masih mengejar sampai akhirnya mereka dapat satu orang untuk wawancara. Kebetulan itu kalau tidak salah peserta Mazmur Dewasa, Pak Dani Wondal kalau tidak salah. Dan kemudian kami diambil foto-foto, yang masuk di Instagramnya Pesparani Nasional itu adalah kami, CCR remaja. Dan saya dengan Maisa sebagai covernya. Jadi terkenal. Thumbnail. Iya, saya kaget, wow. Tapi ya anggap itu berkat tersendiri kan. Itu sih yang ya ada sedikit bangga lah. Wah, masuk Instagram. nih. Masuk Instagram. Lumayan. Jadi seleb. Iya, jadi seleb dadakan. Setelah acara jadi seleb nih. Nah, persiapan yang Maisa sendiri lakukan sebelum menuju ke lomba hari H itu apa kira-kira? Ada latihan kah? Gimana? Itu memang selesai dari bandara, pas orang sampai dulu kan ada istirahat dulu di ruangan khusus. Jadi dari beberapa kontingen dikumpulkan di satu ruangan, istirahat di situ dulu kan, lelah perjalanan. Nah, pas sudah agak malam baru kami diperbolehkan untuk masuk ke kamar. Nah, setelah orang rapi-rapi barang, itu orang dapat push terus belajar terus supaya antisipasi dan mungkin provinsi lain ada yang mungkin lebih cepat dari orang begitu. Orang latih ketepatan, penguasaan materi itu memang di tempat terus oleh coach begitu. Antisipasi itu sebenarnya. Iya. Tapi itu bagus. Kalau dari Bunda sendiri persiapannya bagaimana setelah sampai di hotel ini, bagaimana Bunda persiapan mau mendampingi teman-teman yang lain? Maisa sendiri bagaimana Bunda? Iya, persis seperti yang tadi Maisa bilang. Begitu masuk kamar hotel, memang waktunya dia sudah bukan waktunya dia lagi. Tapi memang waktunya, menurut saya, waktunya kontingen. Jadi memang dia haknya bisa dikatakan dia punya hak cuma 20-30%. Karena segala waktu semua sudah diatur oleh coach. Jadi begitu masuk kamar hotel, dia sudah wah bebas. Saya bilang, ingat, memang saya bisa dikatakan ya mungkin polisi kali ya. Ingat Mahesa, bukan waktumu lagi. Saya seperti itu. Jadi dia hanya istirahat kurang lebih sekitar 1 jam. Habis itu coach di grup bilang, tolong orang tua bantu siapkan anak-anak untuk belajar. Lalu kami belajar ini kebetulan menjadi tempat belajar, menjadi base camp itu adalah kamarnya saya dengan Mahesa. Jadi itu kamar tidak pernah sepi. 1 hari sampai 2-3 kali pertemuan. Tempat perkumpulan. Tempat berkumpul. Kemudian kami bertiga kebetulan kan
peserta 3 orang kan, Mahesa, ada Patricia, ada Rosa. Ini kami bertiga sebagai orang tua saling komunikasi. Bagaimana cara anak-anak ini tetap semangat, tapi juga selain semangat happy. Jangan sampai Ada tekanan. iya, ada tertekan, ada rasa keterpaksaan, dan itu tidak mudah. Jujur, dari hati kecil saya kasihan. Tapi saya harus bisa melawan diri saya sendiri. Bagaimana cara kalau saya pengen punya anak yang berhasil, saya pun harus keras. Dalam arti bukan jahat ya, disiplin. Jadi malam setelah latihan, baking drama lagi dia, Mahesa. Apalagi nggak Karena dia bunda pinjam sebentar itu HP. Mahesa ini sudah malam, sudah jam 11. Karena jam 11 baru selesai latihan. Saya khawatir dia besok bangun siang karena jam 7 kami harus sudah siap. Kami harus sudah siap sarapan pagi menuju ke tempat lomba. Jadi saya nggak mau dia kurang tidur. Dia baking drama Sampai dan bunda telepon ayah. kebetulan bapaknya ini nggak ikut kan. Jadi cuma saya dengan Mahesa. Kami punya grup keluarga pribadi. Saya bilang, ayah tolong. Ini Mahesa baking drama. Dia hanya ingin mengedit video. Ya Tuhan, itu hal simple mas. Nggak perlu seperti itu. Kamu tidur, aduh dia memang baking drama. Saya cuma bilang, Tuhan Yesus tolong bantu aku Tuhan. Alasannya cuma karena takut idenya hilang. Takut idenya Ya hilang. memang mungkin ini datang besok hilang. Ya, gitu. saya bilang, ya Tuhan ini besok sudah mau lomba, ini drama apa lagi ini anak saya. Saya jujur merasa tidak sanggup karena saya juga capek kan, dari ini belum tidur. Terus saya minta tolong Jadi serahkan ke Kodam. Akhirnya sudah kami dua mengalah karena dia kalau sudah punya ide pakai data itu, dan dia orangnya terstruktur, terorganisir. Jadi sudah saya sebagai orang tua ya sudah mengalah. Berapa menit kamu butuh waktu? Negosiasi. Negosiasi waktu. Dia bilang 10-15 menit. Oke, saya tunggu sampai 15 menit. Dan puji Tuhan, tanpa kami minta dia bilang, Bunda sudah selesai. Puji Tuhan. Ya itu. Dan dia tidur, saya tidak bisa tidur. Saya buka-buka itu soal apa ya yang maksudnya yang kira-kira dia belum menguasai. Ini anak yang ikut lomba, orang tua yang Karena memang dua anak temennya ini Mahesa lomba juga sama. Mereka juga punya apa ya, masalah yang sama. Bagaimana saya, cuma mama pinjam HP, ya itu HP yang jadi masalah. Jadi saya selalu bilang, Mahesa kamu tahu enggak, itu handphone itu, jujur itu godaan iblis itu. Karena kalau sudah pegang HP, lupa waktu, lupa diri. Dan saya nggak mau dia terlena, akhirnya dia menyesal seperti itu. Dan puji Tuhan besoknya sudah kembali normal. Yaitu saya percaya juga bukan karena hebat kami sebagai orang tua, bukan karena hebat Hesa, tapi memang sudah Tuhan punya kebaikan. Terus sebelum lomba itu H-1 adakah persiapan kayak latihan dulu kan, tadi ada belajar, terus ada technical meeting Kak. Nah itu selama technical meeting itu kira-kira bagaimana? Kan peserta yang paduan suara kan bilang kayak, ih dorang lihat teman-teman yang lain ada yang pakai dress duluan, dorang belum apa-apa ini masih baju keluar. Kalau dari Mahesa sendiri ada enggak kejadian gitu? Jadi itu H-1 kan memang ada technical meeting, cuman yang diundang itu cuman coach. Nah, cuman karena misalnya memang ini peserta memang penasaran ini technical meeting bagaimana? Kaget, coach salah kasih menyampaikan begitu. Orang bapak saya datang. Datang sendiri dah ini. Iya. Ada dengan orang tua datang. Nah, pas sampai di gedung, orang cari-cari ruang itu mana, ternyata di gedung besar itu. Memang luas, jadi memang tempat lomba luas. Nah, begitu sampai di ruangan technical meeting, ternyata ada banyak orang, ada beberapa peserta juga dari provinsi lain. Nah, Mahesa juga serasa lelah tuh, jadi udah ikut semua di technical meeting. Nah, selesai technical meeting, ada yang mau tes bel. Di situ ada mau tes baca soal. Jadi misalnya soal langsung langsung jawab begitu. Pertama ada peserta cerdas cermat anak. Nah, selesai orang tes bel, ini remaja pegiliran toh. Nah,
karena apa namanya sulut tidak sempat maju, orang cuma lihat no yang provinsi lain ada tes bel. Nah, orang lihat-lihat ini, aduh, kenapa ada pilihan rupa percaya diri sekali orang kan? So insecure. Deg-degan, so insecure duluan begitu dang. Belum lomba so kena mental. Nah, orang lihat misalnya, di manakah Yuswa Ted? Langsung jawab. Belum selesai pertanyaan so, Ted. Nah, itu orang juru bicara yang Patricia itu bilang, aduh bagaimana orang kan? Aduh, masa langsung bisa jawab begitu? Nah, ini Mahesa dengan Rosa ada itu peserta dari paroki lain bilang begini, tenang Joka, nanti orang bantu, enggak apa-apa kak. Orang ini kuat cepat kak. Itu orang kasih tahu supaya itu kan, apalagi dia juru bicara tuh, jangan kaget dia gugup duluan. Nah, sudah. Lalu DP besoknya itu orang datang pagi-pagi. Nah, ternyata orang giliran sore. Aduh, orang batunggu lama sekali loh. Nah, sambil batunggu, orang ada persiapan baca-baca begitu. Sambil lihat dorang perlombaan lewat live. Kan ada live di YouTube juga. Nah, ini yang menjadi sorotan itu Nusa Tenggara Timur, NTT. Dorang baru satu kasa langsung jawab, Ted. Nah, ini Maesa punya teman-teman langsung, aduh, masa dorang langsung boleh jawab? Aduh, bagaimana ini Kang? Nah, Maesa kan, sudah Jo. Kita tidak perlu DP lawat siapa. Semoga no, tidak baku dapat di final. Baku dapat di final. Lu selama melawan dorang bagaimana Maesa perasaan lawan NTT? Sebelum lomba percaya diri tuh, mesti percaya diri. Terkadang itu memang percaya diri diperlukan no. Cuman kalau terlalu percaya diri juga bahaya. Nah, sementara pertanyaan rebutan, orang play score nggak tinggal jauh no. Cuman ada itu satu soal, Maisa punya teman mungkin sudah terbawa emosi langsung jawab salah. Nah, Maisa sudah hilang harapan. Aduh, bagaimana ini Kang? Masa orang mau tambah soal sama dengan provinsi lain? Nah, Maisa bapaksa tuh itu. Ada tuh satu soal, DP soal bagaimana kau tengok? Anaknya Paulus. Bukan. Saat di Galilea Ted. Nah, Maisa pikir-pikir dulu. Yang mana ini Kang? Yang ini Jo, semoga no. Dalam nama Yesus begini. Maisa jawab, oh puji Tuhan benar. Aduh, Maisa senang sekali. Aduh, nggak apa-apa. Yang penting nggak tambah soal. Nilainya kembali. Puji Tuhan lah, setidaknya percaya diri itu menjadi salah satu kunci for Maisa Rang. Nah, terus habis itu setelah Maisa lomba, melakukan persiapan semua, kegiatan yang Maisa dan Bunda lakukan setelah lomba itu apa aja? Atau senang nih akhirnya dapat HP ini? Ya senang dapat HP, cuman sampai di hotel mau pegang HP saja, aduh capek sekali ya. So hilang niat main HP, langsung suka mau tidur. Memang ini selama belajar saja baca-baca tuh ini lengkapilah kalimat berikut ini. Aduh, so setengah-setengah banget dan nah pas selesai lomba memang langsung aduh enak sekali, kasur akhirnya lembut boleh sekali. tidur. Bisa merasakan ini kamar enak sekali, nggak ada tekanan. Bisa tidur nyenyak. Akhirnya Bunda sudah masih ingat sih. Jadi tidur nggak ada yang saya bangun, aduh memang tidur lama sekali itu. Akhirnya mau tidur, Bunda sudah masih bangun Maisa. Jadi baru keluar gua masuk gua ulang loh. Terus Bunda sendiri selama kegiatan setelah lomba itu Bunda ngapain aja sama Maisa? Adakah jalan-jalan atau bagaimana? Sama tadi Mahesa bilang, setelah lomba selesai, kontingen lain ini jalan-jalan, menikmati kota Jakarta. Tapi karena yang tadi Mahesa bilang, sepanjang proses perlombaan dia memang tidurnya sangat kurang. Satu malam cuma ya paling banter 4-5 jam lah. Jadi pada saat tadi pas lomba masuk semifinal sempat sakit ya? Sempat sakit, iya, sempat demam karena yaitu mungkin kelelahan dan kurang tidur. Saya udah Tuhan Yesus bagaimana ini? Cuma puji Tuhan ada salah satu panitia yang membawa paracetamol.
Sebenarnya kami juga bawa obat-obatan, cuma karena Nggak kepikiran. kami pikir So buru-buru. buru-buru Iya. jadi itu semua ada di hotel, ada di kamar. Jadi pada saat di tempat lomba itu barang-barang yang memang seharusnya memang kami bawa tertinggal. Dan ternyata pada saat sebelum maju lomba masuk semifinal, so demam, mata so merah, aduh Tuhan bagaimana ini. Saya kasih paracetamol, itu didapat dari salah satu panitia. Karena paracetamol itu kan dia kebetulan Sulawesi Utara itu masuk kelompok C. Nah pada saat kelompok A dan kelompok B itu menjawab pertanyaan wajib, dia tidur, Yang perlu itu. sempat tidur. Saya bilang sama coach, Mahesa tidur. Tidak, dia berpikir, saya ini anaknya. Saya tahu ini anak tidur atau berpikir. Tapi saya cuma, Tuhan Yesus berikan kekuatan untuk anak saya. Dan puji Tuhan pada saat masuk ke Provinsi Sulawesi Utara, soal wajib, dia semangat Memang lagi. Sulawesi Utara paling santai. Dan memang paling santai, dan puji Tuhan itu lolos di babak final. Itu memang luar biasa, menurut saya itu sebuah keajaiban karena kondisi Mahesa saat itu memang drop dan saya lihat semangatnya itu sudah kayak bagaimana ya, sempat memudar. Itu kalau menurut saya, karena saya yang dampingin, saya cuma bilang aduh bagaimana ya, lalu saya pancing, Mahesa kalau juara mau minta hadiah apa? Enggak. Nanti Saya- ditagih. Ada saatnya ditagih. Coba nanti Bunda, dia nggak berpikir mau minta hadiah apa, tidak. Bahkan saya sama suami sama bapaknya ini bilang mau minta apa, enggak, nanti saja, lomba dulu. Tapi malah saya deg-degan, aduh kaget nanti kalau juara dia minta lebih, kalau kita nggak bisa, bagaimana? Tapi padahal ini teman-teman yang dua ini so dijanjikan banyak sekali sama orang tuanya tuh, pokoknya kalau Nana dapat juara mau ini begitu dah. Dan saya tanya, jangan sampai dia merasa berkecil hati kan. Kalau Mahesa dah, sudah Jo, nggak usah. Nanti lihat. Padahal dia pikirnya baru sekarang. Iya, udah. Sejuara itu. Apa? Beli motor. Beli HP. Lalu setelah lomba selesai makanya dia manfaatkan untuk tidur. Lalu ditanya sama coach sama ketua panitia, kayak Pak cecernya ndak berjalan dah. Lalu saya bilang biar Jokos mereka istirahat saja. Dan kebetulan kan mungkin teman-teman yang lain baru pertama kali kan ke ibu kota. Saya bilang Mahesa mau jalan? Enggak, mau di hotel. Oke. Jadi saya ngikutin saja. Dia tidur, saya pun ikut tidur. Sama-sama tepat. karena itu acara belum selesai. Karena besok Masih ada malamnya penutupan. masih ada penutupan dan itu sampai larut malam sekali. Sampai jam 1 baru Itu selesai. sempat ketemu dengan mantan peserta cerdas cermat rohani kategori remaja pas KVKI 2021, Kak Jesi. Tahun Iya kan? 2021. KVKI. Kebetulan kan itu kerja di Jakarta ya. Jadi janjian ketemuan. Orang nostalgia bareng loh. Begitu. Jadi diceritakan dulu tahun 2021, 2021 itu Mahesa itu sempat ikut lomba cerdas cermat juga, provinsi juga, tapi kategori anak. Nah, Jessie dari paroki sini juga. Oh, Kak Jessie. Jessie ya, kenal. Gabriela. Iya. Dia tingkat remaja, begitu. Nah, dulu namanya bukan Pesparani, namanya KFKI. KVKI. Karena masih corona. Nah, kemudian setelah Jessie tahu bahwa Mahesa yang berhasil lolos mewakili provinsi ke tingkat nasional, dia sudah bikin janji sama Mahesa. Mai jawab aku dapat reuni seperti itu. Jadi setelah lomba selesai, Kak Jessie datang ke hotel kami untuk reuni dengan coach, dengan teman-teman. Sekalian ikut acara penutupan ya? Iya, sekali dengan ini kan, dengan coach waktu CC remaja tahun 2021, coach. Kan tadi sudah melakukan lomba, melakukan kegiatan-kegiatan lain. Bagaimana dengan perjalanan pulang? Bunda sudah rencanakan nanti selesai lomba sempatin diri pulang kampung gitu loh. Pulang ke Jawa. Nah, kan kalau misalnya mau pulang ke Jawa paling
nggak mungkin kan cuma 3 hari 2 hari begitu, paling 1 minggu lah, minimal 1 minggu. Nah, kalau mau minta izin ke sekolah juga susah, apalagi sudah dekat-dekat ulangan kan. Nah, kebetulan Maisa punya kepala sekolah ikut Pesparani juga. Nah, Bisa minta izin. untung masuk final, jadi bisa bujuk lah, Pak, izin Dulu Pak. Ada ikut Pesparani ini, izin dulu nih. Nah, jadi ya selesai penutupan, besoknya Mahesa dengan Bunda naik kereta ke mana? Jogja ya. Ke Jogja dulu, ketemu dengan Eyang. Habis itu ke Cilacap, ketemu keluarga, habis itu pulang ke Manado. Kalau dari Bunda sendiri, bagaimana kesan sebelum pulang? Atau kan tadi ada besi nggak Pak Eyang toh? Iya. Bagaimana Jadi, terasa pulang kampung? Sebenarnya saya sebagai orang tua ini memancing anak ini untuk motivasi kamu apa biar kamu boleh lolos di tingkat provinsi. Pokoknya kalau kamu lolos, nanti Bunda ajak ketemu dengan Oma Deng Opa, begitu. Dan itu salah satu motivasi buat Hesa, karena dia memang suka kan kalau baku dapat dengan jarang-jarang kan baku dapat dengan dorang, dan memang mereka juga sudah tunggu-tunggu Mahesa, karena sepanjang lomba mereka juga ikut deg-degan ikut support lewat doa, lewat cari penonton sebanyak-banyaknya, ayo like ini walaupun memang itu tidak berpengaruh di juara atau tidak kan, tapi setidaknya Mahesa ada semangat, oh iya saya ditonton oleh keluarga besar, banyak yang support begitu, dan itu salah satu istilahnya modal tersendiri untuk Mahesa. Coba ya, kalau kamu tidak berjuang mereka juga sedih. Memang mungkin itu cara saya agak sedikit keliru mungkin ya, tapi saya bingung juga, aduh bagaimana ya dalam kondisi terjepit ini, karena memang tidak menyangka kami boleh menghantar anak kami sampai ke babak final, karena melihat provinsi-provinsi lain luar biasa hebat mereka, persiapan dari segi kostum, dari segi belajar, dari segi persiapan semua saya melihat, wow, saya jujur agak berkecil hati seperti tadi Mahesa bilang, pada saat technical meeting saja mereka sudah persiapan luar biasa ini. Baru satu kata, sudah jawab. Ya. Aduh. Padahal dari Sulawesi Utara masih santai, bro. Saya bilang, wow ini bagaimana? Tapi saya nggak mungkin kasih ke mereka pemandangan bahwa kami khawatir, dan tetap kami kasih, oh sudah itu biasa, gampang itu, sudah Ngoni bisa pasti. Ada dalam hati, aduh bagaimana? Padahal dalam hati deg-deg, oh Tuhan Yesus bagaimana nih? Karena ini memang ajang bergengsi kalau menurut saya, ajang bergengsi di mana semua harus berikan yang terbaik, kasih penampilan yang terbaik. Jadi saya kasih ke teman-teman, ayo semangat anak-anak kami. Pengalaman selama latihan itu DP inti utama dari lomba ini. Seperti yang coach bilang, jadi juara 1, 2, 3 itu memang sudah ke belakang itu. Yang penting pengalaman selama mengikuti lomba itu lebih berkesan daripada DP juara. Gitu. Iya. Bersyukur prestasi. Lanjut dari Ayah dengan Bunda dulu, kesan selama lomba itu kira-kira apa yang mau disampaikan ke Mahesa? Kesan selama melihat Mahesa berlomba itu apa? Mau disampaikan ke teman-teman yang nonton semua? Bisa mungkin mulai dari Ayah dulu. Kalau menurut saya sebagai seorang ayah yang mana memang ikut mendampingi dari awal, ya kan, sampai sebelum keberangkatan. Jadi di mana mereka itu memang perjuangannya tidak main-main. Bagaimana mereka harus menghafal sekian ribu soal, ya kan, hanya untuk 20 pertanyaan. Itu memang luar biasa. Mereka harus mengorbankan waktu, kesehatan bahkan gitu, karena mereka harus belajar sampai malam, karena besok harus sudah seleksi, dan seleksinya itu pun memang setiap minggu harus seleksi gitu. Jadi tapi itu adalah bagian dari proses gitu. Semua itu memang ada prosesnya
Karena untuk mencapai sesuatu itu kita juga harus melalui sebuah proses, gitu. Jadi untuk peserta, untuk pemirsa juga yang lain, jangan pernah berkecil hati. Itu adalah sebuah peluang untuk kalian semua mendapatkan sebuah prestasi. Karena prestasi itu jalurnya banyak ya. Gitu. Salah satunya dengan Mahesa mengikuti lomba cerdas cermat rohani kategori remaja. Masih banyak prestasi-prestasi lain yang bisa kalian capai. Dan yang pasti kalau kalian sampai bisa berprestasi sampai tingkat nasional apalagi internasional, ya kan, itu kan sudah bonus buat kalian. Kalian bisa kemana-mana, ya kan, kita bisa berkeliling kemanapun yang kalian suka sesuai dengan prestasi kalian itu. Jadi jangan berkecil hati, bahwa semua itu proses yang harus dijalani, tetapi tetap harus dijalani dengan happy. Itu mungkin Bunda bisa menambahkan. Ya, buat semua saja yang suka mau mengikuti perlombaan sejenis ini, karena kan Pesparan itu kan bukan hanya cerdas cermat, ada paduan suara, ada mazmur, ada juga tutur kitab suci. Jadi siapapun itu berhak untuk ikut. Tidak harus dia itu pintar, tidak harus dia itu dari golongan tertentu, tetapi siapapun berhak, asalkan apa? Ada kemauan, ada usaha, dan ada memang yang paling penting nih menurut saya, ada kemauan untuk melawan diri sendiri. Karena misalnya Mahesa mungkin cepat menghafal, tetapi kalau dia gampang terlena, saya yakin dia tidak bisa apa-apa. Karena semua itu butuh perjuangan. Jadi semoga 2 tahun berikut kalau ada lomba Pesparani dari paroki Bunda Teresa dari Kalkuta, akan ada lebih banyak lagi yang mau ikut. Mungkin dari yang paling utama untuk kategori anak-anak itu ada paduan suara anak, ada tutur kitab suci, ada cerdas cermat anak. Kalau untuk remaja ada juga cerdas cermat remaja, ada paduan suara Gregorian khusus remaja yang perempuan, ada juga mazmur, dan ada juga paduan suara untuk dewasa laki-laki maupun perempuan. Jadi ayo semua sama-sama maju, bukan hanya untuk angkatan ini, tapi untuk angkatan berikutnya. Kan tadi dari Ayah dengan Bunda kan sudah, kalau dari Mahesa sendiri kesan dan pesan buat diri sendiri, dan for teman-teman yang nonton atau teman-teman yang mungkin akan tertarik ikut lomba seperti Mahesa, apa? Jujur banyak yang ingin Mahesa sampaikan ya. Cuman yang paling utama itu tentang kemalasan. Ya, sebelum kami berangkat ke Jakarta, kami sempat di briefing oleh Sir Valentino. Dia bilang bahwa kemalasan tidak terdapat pada pemuda saja, orang dewasa pasti juga ada kemalasan ya. Nah, cuman di saat kita mencapai titik tertentu, tapi tiba-tiba rasa malas datang, aduh, istirahat dulu kan, aduh, bagaimana ini masih lama kok itu. Orang mesti bayangkan orang-orang di belakang 4 orang yang ingin mendapatkan orang posisi. Kita memiliki bakat kita masing-masing. Jangan berpatok pada dia kok memang so jago. Jangan begitu. Jangan merendahkan diri kita. Terkadang orang memang perlu makan puji sedikit. Jadi supaya percaya diri itu sangat penting. Tapi jangan terlalu percaya diri juga. Itu tidak baik. Ya, teman-teman, teruslah semangat ya. Itu pesan dari saya. Semoga teman-teman selalu mensyukuri anugerah yang telah Tuhan berikan. Kehidupan teman-teman saat ini mungkin teman-teman rasa kehidupan ini begitu-begitu saja. Cuman seperti yang saya alami sendiri, saya mengekspektasikan pasti nanti akan terjadi seperti ini. Bagi saya
setelah saya mengikuti lomba, cerdas cermat juga merupakan suatu ajang, itu merupakan sebuah kegiatan untuk membantu para pemuda-pemudi semakin mengenal kitab suci. Ya, sekian pesan dan pesan dari saya. Terima kasih. Sefrekuensi. Oke, terima kasih buat Maisa, ayah bunda yang menemani kita di sini selama sepanjang acara. Tidak lupa juga Maisa, terima kasih banyak karena sudah membawa prestasi, sudah membanggakan diri sendiri, membanggakan orang tua, membanggakan torong peparoki, membanggakan torong pesulut. Terima kasih juga for bunda yang mendampingi, itu sangat-sangat pekerjaan yang sangat mulia lah for torang. Tidak lupa juga terima kasih for teman-teman yang menonton dari awal sampai habis. Jangan lupa like, comment, subscribe. See you on next video. Dadah. Dum Spiro, Spero, sulut hebat, sulut juara. Torang semua basudara. Sito timau tumau to. Manusia hidup untuk memanusiakan manusia lain.